Pada kondisi tertentu, gangguan halusinasi ini dapat mengakibatkan ancaman bagi diri sendiri, bahkan bagi orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Trisha Zahra dari kelas PAI 1D. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab dari munculnya halusinasi. Yang pertama itu adanya gangguan kejiwaan dan gangguan saraf dan otak, banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, gangguan tidur, penyakit berat, cedera kepala berat, dan kelainan asam basa. Di sini ada beberapa macam atau jenis dari halusinasi, itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu halusinasi pendengaran, yang kedua halusinasi penglihatan, yang ketiga halusinasi penciuman, yang keempat halusinasi pengecapan, dan yang terakhir halusinasi sentuhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik kakak, mohon izin ya. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu dokter psikologi dari Trisha Zahra yang akan memeriksa kakak pada hari ini melalui wawancara online ya kak. Apakah betul nama kakak adalah Fadilah Anissa Solihah? Betul dok. Betul. Nah kakak tahu website ini itu dari mana kak? Ya, awalnya saya tuh iseng-iseng gitu cari di YouTube, dan kebetulan saya ketemu channel ini, saya suka dengan channel ini, saya kepoin IG-nya. Nah, di sana saya nemuin website, jadi di situ bisa konsul secara online gitu. Oke baik. Konsul ke psikologi ini itu keinginan sendiri atau karena disuruh kak? Keinginan sendiri dok. Keinginan sendiri. Umurnya kakak itu berapa tahun? Saya masih 19 tahun dan bulan depan saya sudah 20 tahun. Baik. Sekarang kegiatan yang sedang kakak lakukan apa? Bekerja atau sebagai seorang pelajar? Saya belum bekerja. Saya sebagai mahasiswa di salah satu sekolah tinggi yang ada di Bandung. Baik, berarti belum menikah ya kak? Belum. Oke. Kakak sekarang tinggal di mana? Domisili saya di Bandung, lebih tepatnya saya sekarang tinggal di Jalan Soekarno-Hatta. Saya ngekos di sana. Di Baik. Kakak tahu sekarang yang sedang kita lakukan video call ini untuk apa? Tahu. Baik, sekarang keluhan yang kakak rasain selama ini itu apa sih? Jadi saya tuh sering banget dari saya kecil, Ya. saya sering banget dengar-dengar suara orang yang manggil saya. Bahkan sampai saya saat ini gitu dok, saya sendiri kan di kosan, saya sering banget dengar orang yang manggil nama saya. Terus setiap saya mau tidur, saya sering merasakan sesek banget sih. Jadi sesek kayak ada yang nimpa ke badan saya, yang beratnya tuh sebesar ruangan kamar saya. Padahal itu sebenarnya itu nggak ada gitu, cuman setiap mau tidur tuh saya pasti yang selalu kayak gitu sesek karena ada sesuatu yang kayak ngimpit badan saya yang beratnya tuh sebesar ruangan saya. Jadi bukan sering kali lagi, hampir setiap hari saya begadang karena gak bisa tidur gara-gara sesek kayak gitu. Kakak mulai merasakan hal itu dari kapan? Kalau umur saya tuh kalau umur tuh kurang tahu ya tepatnya kapan, tapi sekitar saya kelas 5 atau 6 SD. SD, berarti masih kecil ya. Apa ada hal lain yang seperti membuat kakak marah-marah? Itu ada? Saya sering banget marah karena hal-hal kecil seperti keinginan saya tidak dituruti, itu saya pasti marah. Marahnya tuh yang meledak gitu. Ya.
Kalau misalkan hal itu sering terjadi atau kadang-kadang saja, Kak? Sering terjadi. Berarti sebelumnya Kakak pernah mengalami kejadian seperti ini? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Apa ada di keluarga Kakak yang mengalami gejala seperti ini juga? Sepertinya tidak ada karena kebetulan saya juga kurang dekat. Oke. Kakak tahu sekarang yang Kakak konsulkan ini itu poli apa? Tahu dok, poli jiwa. Nah, kalau sekarang ini pagi, siang, sore, atau malam, Kak? Siang dok. Siang. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri ya. Masih ingat nama saya dokter siapa? Ingat dokter Trisha Zahra. Apakah ada yang membuat perasaan kakak takut? Dan kalau misalkan itu ada, kakak takutnya itu gara-gara apa? Oke. Perasaan takut itu saya takut untuk ketemu orang lain, khususnya orang baru. Makanya saya sering ngurung diri di kamar. Kalau emang nggak penting banget, saya nggak keluar. Jadi keluar kamar itu ke ngampus atau cari makanan aja. Nah, ketakutan saya terhadap orang lain itu karena pertama saya takut dilihat orang lain. Yang kedua saya takut dihianati oleh orang lain. Terus saya takut juga ditinggalkan oleh orang lain. Oke, baik. Nanti insya Allah saya kasihkan kakak obat untuk kakak minum rutin ya setiap harinya supaya kedepannya bisa membuat kakak itu menjadi lebih tenang lagi. Kalau misalkan saya kasih resep obatnya, apakah kakak nanti akan minum dengan rutin? Insya Allah dong. Ya, baik. Alhamdulillah ya Kak. Semoga dengan hasil meminum rutin obat yang nanti saya resepkan untuk kakak itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk kakak. Terima kasih banyak sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin kakak tanyakan, silahkan. Ya kan sebelum saya mengisi data untuk konsul ini tuh ada paket-paketnya gitu ya. Iya. Nah kebetulan saya tuh milih paket yang ada psikotesnya. Jadi untuk psikotesnya itu disediakan secara langsung atau bagaimana ya? Nanti saya bakalan kasih informasinya lagi lewat WhatsApp. Kalau bisa kakak harus mengunjungi klinik di sini gitu. Nanti saya kasih info jadwalnya kapan ya. Untuk obatnya apakah saya harus ke klinik dokter atau obatnya bisa dikirim sama saya langsung? Ke klinik saya juga. Jadi dua-duanya nanti ke klinik aja. Kayak gitu palingannya. Ya, Baik dok. ada yang mau ditanyakan lagi kakak? Sudah cukup dok. Sudah cukup. Baik, kalau kayak gitu terima kasih kakak waktunya ya. Saya izin untuk mematikan teleponnya. Baik dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dok. Ya, selamat siang juga.